Ini harus dipahami toh, kita bisnis kan bukan sekedar cari kerja saja, tapi cari uang. Toh? Dan uang yang kita cari juga itu bukan untuk sekedar hidup, harus bikin banyak. Makanya ada kita bikin target. Bukan sekedar banyak, harus bikin kita sejahtera. Karena itu seperti yang biasa saya ceritakan tuh, kalau sejahtera ada ukuran, kita bikin target. Berapa angkanya? Itu uang yang kita cari. Karena uang yang kita cari berarti uang yang harus kita ukur. Bagaimana cara pengukurannya? Di laporan keuangan. Semua keputusan dalam bisnis harus bisa diambil berdasarkan data dari laporan keuangan, tujuannya untuk supaya target tercapai. Harus kau pahami, semua yang tidak bisa diukur, tidak bisa diatur. Bagaimana kita mau keuntungannya begini? Nah, kau tidak bisa ukur. Mungkin keuntungannya 100 juta. Berapa sekarang? Tidak tahu, tidak bisa kalau tidak ada laporannya. Semua yang tidak bisa diukur, tidak bisa diatur. Yang tidak dicatat, tidak bisa diukur. Makanya harus dicatat semua itu laporan keuangan. Ngerti? Nah, kalau bisnis baru, mulai selalu dari neraca. Karena itu selalu kita dengar tuh, kita itu bisnis membangun aset. Makanya kalau kita ukur bisnis ini bertumbuh atau tidak, bertambah atau tidak asetnya. Bahkan kalau bisnis baru dibikin, apa biasanya itu terdiri dari apa itu nilai investasi? Sewa tempat, terus apa lagi? Sewa tempat, apa lagi? Biasanya kalau orang bikin bisnis, biaya operasional, apa lagi selain sewa tempat? Ya ada modal awal, ada juga sewa tempat, ada mesin produksi, ada juga apa itu biaya promosi awal. Itu semuanya yang biasa kita pelajari itu. Sampai kita tahu, oh 300 juta ini nilai investasinya. Itu 300 juta harus tercatat di sini. Dia harus tercatat di sini, 300 juta. Diambil dari mana? Diambil dari sumbernya, hutang kah ataukah modal investor, modal owner, dari hutang atau modal. Jadi ini, batu di sini tercatat 300 juta, terdiri dari ini semua nilai itu macam-macamnya aset itu, berarti di totalnya di sini nanti 300 juta. Itu 300 juta harus terus bertambah. Baru dibilang bisnis bertambah. Makanya bilang bisnis itu membangun aset. Harus bertambah ini. Karena di sini nanti semua keputusan dalam bisnis. Kalau kau cuma disuruh-suruh saja kan tidak paham kau laporan keuangan. Apalagi yang bikin laporan keuangan tapi tidak tahu apa gunanya. Ada aset itu terbagi atas dua, aset lancar dengan aset jangka panjang. Apa yang dibilang aset lancar? Bisa dirubah menjadi uang, dikurang dari 1 tahun. Kalau aset jangka panjang, ya di atas 1 tahun. Ya biasanya itu aset jangka panjang itu tuh, investasi jangka panjang, aset tetap. Jadi ada dua ini. Yang aset lancar, apa yang paling lancar aset? Uang kas. Kas dengan setara kas. Apa itu yang setara kas? Ya deposito loh mungkin itu. Ataukah uang kita di bank. Kalau kas, rekening apa semua itu ini kas. Yang kedua sekuritas. Ini surat-surat berharga. Piutang. Piutang ini apa ini piutang? Uang kita di orang. Tuh, ini uang kita di orang. Persediaan, uang kita dalam bentuk barang. Uang yang sudah dirubah menjadi barang. Tuh, atau aset lancar lainnya. Yang kalau kita butuh uang, bisa langsung diproses jadi uang itu. Kalau barang tinggal dijual, piutang tinggal ditagih. Sekuritas ya tinggal diuangkan. Ini terdiri aset baru. Ini juga aset jangka panjang. Apa investasi jangka panjang? Kalau kita sewa ruko, cicil ruko. Kalau kita bisnis, ini neraca aset yang harus dianu. Ini aset, ini yang dibilang nilai book value-nya perusahaan. Kalau ini mau dijual perusahaan tuh berapa kita punya book value? Minimal segitu nilainya. Itu paling rendah kalau kita mau menilai perusahaan. Berapa nilai aset? Kalau misalnya segini dia punya neraca. Kalau mau dijual, kalau dijual saja karena jual beli barang, paling rendah itu kalau kita nilai dari nilai asetnya. Nah begini barangnya semua, dibeli segitu nih. Nah, kalau mau di atas itu, ya kita hitung dengan potensi keuntungan yang bisa dihasilkan. Tuh, memang begitu nilai asetnya, anggaplah 10 miliar. Memang begitu nilai asetnya. Tapi dia menghasilkan omset 3M 1 bulan. Makanya dijual 15M juga mungkin bisa. Ya toh? Ataukah itu kalau berdasarkan keuntungan yang bisa dihasilkan tuh, ataukah bisa juga kalau berdasarkan potensi keuntungan di masa depan. Memang ini segini jangan, tapi nanti akan begini. Ini saja pertumbuhannya. Bulan 1 sudah begini, bulan kedua sudah begini, bulan ketiga, bulan ke-10 ini tinggi sekali. Makanya bisa juga dijual jauh lebih tinggi daripada apa yang ada dalam perusahaan ini. Ini semua yang ada dalam perusahaan itu dibilang aset. Dan kalau kita bikin bisnis, kalau bikin bisnis berdasarkan nilai investasi awalnya itu, berapa nilai investasinya? Pasti sama nilainya sih nilai investasi. Kalau kita bikin laundry, berapa biasanya bikin laundry?
300 juta. Berapa uang kasnya? Anggaplah 30 juta. Sekuritas tidak ada, piutang pasti tidak ada. Persediaan, pasti ada persediaannya tuh. Aset lancar lainnya, apa yang gampang dijual? Terus sisanya aset investasi jangka panjang atau aset tetap. Apa aset tetapnya? Mesin-mesin. Terus mungkin ini apanya lah, semua aset jangka panjang. Kalau semua itu pasti ada di sini. Dan itu aset terbagi dua, aset lancar dengan aset jangka panjang. Ngerti tuh? Tapi jadi neraca itu di sini kolom aset, di sini kolom kewajiban, baru di bawahnya ekuitas. Kewajiban ini hutang. Hutang terbagi dua, ada kewajiban lancar, ada juga kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar ini di bawah 1 tahun jatuh temponya. Seperti apa? Utang dan beban yang masih harus dibayar. Misalnya hutang dagang. Itu kita pinjam sekarang, mungkin bulan depan atau 2 bulan depan harus dibayar. Itu harus dilihat juga. Atau utang jangka pendek, utang dan beban harus dibayar, atau utang jangka pendek, atau kewajiban lancar lainnya.